Bismillahirrahmanirrahim. Dan ucapakan al ibadatu tahu ibadah iku hirfatun kelakuan. Wa hanutuha lan tukoni ibadah iku al khalwatu nyepi. Wa rasumaliha lan modali artoni ibadah iku takwa. Wa ribuha lan batini ibadah iku al jannatu jannah surga. Ya, di sini dijelaskan bahwasanya ibadah itu ialah suatu pekerjaan, suatu bidang usaha ibadah itu. Jadi kalau orang itu telah melakukan suatu ibadah, berarti orang itu telah mempunyai usaha. Terus usaha tukunya di mana tukunya? Tukunya ibadah itu di mana? Ialah al-khalwah, nyepi. Jadi kalau orang itu ibadah di dalam beribadah di suatu tempat yang sepi, dia ibadah tapi dia tidak mau diketahui oleh banyak orang, maka orang itu telah mempunyai suatu usaha, tempat usaha, sudah mempunyai tempat usaha. Selanjutnya, dan modal hartanya orang ibadah itu apa? Ialah takwa. Modalnya ialah takwa. Jadi kalau orang itu sudah melakukan ibadah di tempat yang sepi dan orang itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu ibaratkan orang yang berjualan, yang punya modal, tempatnya, tukunya ada, usahanya sudah ada, dan sudah mempunyai modal. Modalnya ada. Terus selanjutnya apa hasilnya dari semuanya itu? Dan batini hasilnya apa? Ialah jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ibadah itu ibaratkan orang yang berdagang. Ibadah ialah pekerjaannya, ibadah pekerjaannya. Dan tokonya, tempatnya, pekerjaannya itu ialah nyepi. Kalau orang itu ibadah di dalam senang, orang itu beribadah di tempat yang sepi, laksana orang itu mempunyai dagangan dengan mempunyai toko dan ada dagangannya. Modalnya apa? Ialah takwa. Jadi kalau orang itu ibadah di tempat yang sepi, orangnya itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu ibaratkan telah mempunyai usaha, tempatnya ada, modalnya ada, dagangannya sudah ada, dan batinya ialah surganya Allah Subhanahu itu. Waqala Malik bin Dinar ihbis, nyegah sapa sira salasan ing barang telu bisalasin kalawan barang telu, hatta takuna singgo ono sapa sira iku minal mukminin, saking pira-pira wong mukmin. Suji al kibru, gumedhe, bitawadhu'i kalawan tawadhu, wal hirsah lan lupa bilang qanaah kalawan qanaah, wal hasadah lan hasud binasihati kalawan nasihat. Jadi sini Malik bin Dinar menjelaskan bahwasanya cegahlah 3 barang itu dengan barang 3 sehingga kamu menjadi orang yang mukmin. Yang pertama ialah sombong. Kalau kau sombong, mempunyai sifat sombong, maka cegahlah kesombongannya itu ialah dengan tawadhu. Kalau dulunya
orangnya itu sombong, dia merasa sombong, tinggi diri, pokoknya semua orang itu dianggap remeh semua. Merasanya cuma orang tersebut yang paling jago, yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya. Maka kalau mau selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, maka kesombongannya itu cegah dengan tawadhu. Ialah tawadhu itu andep asor atau tawadhu itu ialah tawadhu itu rendah hati. Kalau sudah orang itu rendah hati, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi orang tersebut. Selanjutnya, wal hirsoh bil qanah. Kalau orang itu sudah rakus, sudah senang berfoya-foya, kalau mau selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, maka cegahlah pekerjaan tersebut dengan qanah. Itu ialah menerima pemberian yang sedikit. Bil qanaati, selalu bersyukur dengan apa yang dia miliki walaupun barangnya sedikit. Qanaah. Jadi kalau orang rakus lupa, atau orang itu rakus terlalu royal, cegah dengan qanaah, yang menerima barang yang sedikit. Maka dengan cara itu orang itu akan selamat. Selanjutnya, hasud, cegah dengan nasihat. Kalau orang itu telah hasud itu hasud. Bismillahirrahmanirrahim. Mengharapkan hilangnya kenikmatan seseorang. Hal yang dimaksud dengan hasud itu ialah mengharapkan dan selalu memfikirkan, ingin menghilangkan suatu kenikmatan seseorang. Itu hasud. Kalau iri bukan. Iri itu adalah salah satu sifat. Kalau iri itu gimana? Iri itu orangnya itu pengen meniru pekerjaannya seseorang karena menilai pekerjaannya itu menghasilkan, dan dia meniru dengan pekerjaan orang tersebut. Itu iri. Ini iri itu tidak membuat seseorang itu celaka. Kalau iri toh cuma pengen meniru pekerjaannya karena beranggapan pekerjaannya itu menghasilkan, dia tiru dengan pekerjaan yang sama. Itu iri. Tapi kalau hasud ini bukan. Hasud ini berangan-angan, berniat untuk menghilangkan suatu kenikmatan yang dimiliki seseorang. Ingin menghilangkan suatu kenikmatan yang dimiliki seseorang, itu hasud. Kalau iri enggak, cuma meniru pekerjaan seseorang, barangkali dengan meniru itu dia juga bisa berhasil di bidang pekerjaan tersebut. Kalau hasud bukan. Hasud ini bahasa Indonesia itu dengki, dia ingin menghilangkan kenikmatan seseorang. Ya caranya bermacam-macam. Bisa orang itu berdukun, nyantet sehingga orang itu mati, atau gimana atau dengan cara yang lain, asalkan orang itu bangkrut. Itu hasud. Hasud ini adalah salah satu sifat yang sangat tercela. Terus bagaimana cara mengatasi hasud itu? Mencegah hasud agar kita tidak hasud ialah
dengan memperbanyak nasihat. Kalau kita punya hati yang hasud, kalau kalau mau menghilangkan ya dengan berbanyak menasihati hati kita. Caranya kita belajar ilmu agama dengan guru yang dengan guru yang bisa mengobati badan kita yang kotor, hati kita yang kotor, baru hasud itu akan hilang. Sebenarnya kalau kita mau belajar, mau berguru kepada seorang, maka hati kita itu akan diberikan nasihat, sehingga dengan adanya nasihat itu asalnya hati kita itu keras berubah menjadi lunak. Maka dari itu waspadalah dengan hasud ini, karena hasud ini ialah pekerjaan yang sangat tercela. Jadi bisa diulangi, ada 3 barang yang bisa dicegah dengan 3 barang, sehingga Anda sekalian bisa menjadi orang yang mukmin. Yang pertama ialah sombong, cegahlah dengan tawadu, karena sombong itu obatnya lah, kalau mau menghilangkan rasa sombong pada diri kita ialah dengan cara tawadu. Tawadu itu artinya rendah diri, ya sebaliknya sombong. Yang kedua rakus atau lupa itu, rakus ini selalu kurang dengan apa yang kita miliki. Kalau kita mempunyai kekayaan 1 juta, kita berangan-angan ingin mempunyai 2 juta. Kalau kita mempunyai harta 5 juta, berangan-angan kita pengen harta 10 juta dan seterusnya. Itu yang dinamakan hirsun, tidak pernah merasa cukup. Cegahlah perasaan rakus ini dengan qanaah, ialah menerima pemberian yang sedikit. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberi kita kenikmatan yang sedikit, kita selalu bersyukur, dan dengan adanya bersyukur itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahnya. Itu maka perbanyaklah bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, walaupun pemberian itu sangat sedikit sekali. Jangan pernah meremehkan pekerjaan yang sangat sedikit. Pekerjaan yang sangat sedikit itu kalau kita syukuri, maka akan menjadi besar. Dengan pekerjaan sedikit itu bisa mencelakakan banyak orang, dan dengan barang sedikit itu bisa menyelamatkan. Maka perbanyaklah bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terus selanjutnya hasud. Hasud ini yang penjelasan hasud ialah selalu ingin menghancurkan, menghilangkan kenikmatan seseorang. Itu hasud. Beda lagi dengan iri. Kalau iri itu ialah pengen meniru pekerjaannya seseorang. Itu iri, tapi dia tidak berniat untuk menghilangkan kenikmatannya, cuma pengen meniru pekerjaannya. Bagaimana cara mengatasi hasud? Ialah dengan nasihat. Hasud itu akan hilang di dalam diri kita kalau kita itu selalu menerima nasihat dari orang lain, selalu mencari nasihat diri kita, selalu minta nasihat kepada kepada guru kita, ke orang tua kita, atau kepada saudara kita. Kalau kita punya hasud, perbanyaklah memberi nasihat kepada diri kita agar
diri kita itu selamat dari perbuatan yang tercela. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.